Lanjut ke soal nomor 17. Himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 3x kuadrat kurangi 27x sama dengan 0 adalah, kita bisa menggunakan pemfaktoran. 3x kuadrat kurangi 27x sama dengan 0. Karena sama-sama punya x ya, kita bisa tuliskan x-nya keluar, 3x kuadrat dibagi x adalah 3x kurangi 27x dibagi x adalah 27 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan 0 atau 3x kurangi 27 sama dengan 0. 3x sama dengan kurangi 27 pindah ke kanan jadi 27. X sama dengan 27 dibagi 3. X sama dengan 9. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut adalah 0,9. Lanjut ke soal nomor 18. Jenis akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat kurangi 9x tambah 3 sama dengan 0 adalah. Nah, untuk mencari jenis akar persamaan kuadrat kita bisa menggunakan D, yaitu diskriminan. Diskriminan adalah nilai dari B kuadrat kurangi 4 kali A kali C. Sehingga dari persamaan kuadrat 2x kuadrat kurangi 9x tambah 3, kita bisa dapatkan ya, A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan negatif 9, dan C-nya sama dengan 3. Tinggal disubstitusikan ke rumus diskriminan. B-nya kita masukkan negatif 9 pangkat 2 kurangi 4 kali A-nya 2, C-nya 3. Sama dengan 81 kurangi 24. Maka diperoleh 57. Ya, 81 kurangi 24 adalah 57. Artinya D lebih dari 0. Silahkan dibuka lagi. Catatan, jika D lebih dari 0 maka jenis akarnya adalah nyata atau real, kemudian berbeda, ya, dan irasional. Oke, lanjut ke soal nomor 19. Persamaan kuadrat 3x kuadrat kurangi 12x kurangi 10 sama dengan 0, akar-akarnya adalah x1 dan x2. Nilai dari x1 tambah x2 adalah, kita akan mencari jumlah akar dari persamaan kuadrat ini. Dari persamaan 3x kuadrat kurangi 12x kurangi 10 sama dengan 0, kita peroleh A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan negatif 12, dan C-nya sama dengan negatif 10. Akar-akarnya adalah x1 dan x2. Tanpa mencari akar-akar dari persamaan kuadrat ini, kita bisa langsung gunakan rumus x1 tambah x2 sama dengan min B per A, sama dengan min B-nya adalah negatif 12 dibagi A-nya adalah 3, sama dengan 12 bagi 3 sama dengan 4. Sehingga jumlah akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat kurangi 12x kurangi 10 sama dengan 0 adalah 4. Soal nomor 20. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya x1 sama dengan 5 dan x2 sama dengan negatif 2 adalah, kemarin untuk menentukan persamaan kuadrat bisa kita gunakan x kuadrat kurangi jumlah akar diberi x ditambah hasil kali akar sama dengan 0. Sehingga kita cari jumlah akarnya. Jumlah akar x1 tambah x2 sama dengan 5 ditambah negatif 2.
sama dengan 3. Hasil kali akar adalah X1 kali X2 sama dengan 5 dikali negatif 2 sama dengan negatif 10. Sehingga persamaan kuadratnya X kuadrat kurangi jumlah akarnya adalah 3, X ditambah hasil kalinya adalah min 10 sama dengan 0. Bisa dituliskan X kuadrat kurangi 3X kurangi 10 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat yang dicari. Kemudian soal nomor 21. Diketahui persamaan kuadrat X kuadrat kurangi 2X kurangi 3 sama dengan 0 mempunyai akar X1 dan X2. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah X1 tambah 2 dan X2 tambah 2 adalah, nah, dari persamaan kuadrat X kuadrat kurangi 2X kurangi 3 sama dengan 0, kita bisa tentukan jumlah akar dan hasil kali akar. Jadi X1 tambah X2 itu sama dengan min B per A. Sama dengan min B-nya adalah negatif 2, A-nya adalah 1. Sehingga jumlah akar X1 tambah X2 adalah negatif 2 kali min kali negatif 2 adalah 2 dibagi 1 sama dengan 2. Kemudian untuk hasil kali akarnya X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya adalah negatif 3 dibagi A-nya 1 sama dengan negatif 3. Kemudian untuk menentukan persamaan kuadrat baru, rumusnya sama seperti yang nomor 20 tadi, yaitu X kuadrat dikurangi jumlah akar diberi X ditambah hasil kali akar sama dengan 0. Kita akan mencari jumlah akar dan hasil kali akar dari akar-akar yang baru ini. Sehingga jumlah akarnya bisa dituliskan X1 tambah 2 ditambah X2 tambah 2. Oke, jadi yang dicari adalah ini ya. Maka jumlah akarnya X1 tambah 2 ditambah X2 tambah 2. Kita peroleh X1 tambah X2 adalah 2. Ya, kita dekatkan X1 tambah X2, kemudian baru ditambahkan 2 tambah 2, 4. Sama dengan 2 tambah 4 sama dengan 6. Ini jumlah akar. Oke. Kemudian hasil kali akar. Hasil kali akar berarti X1 tambah 2 dikali X2 ditambah 2. Nah, ini diperoleh X1 X2 ya, perkalian ya. X1 tambah X2, X1 tambah X1 dikali 2 tambah 2X1 tambah 2X2 ditambah 4. Ya, sama dengan X1 X2 ditambah 2 kali X1 tambah X2 ditambah 4. Sama dengan X1 kali X2 adalah negatif 3 ditambah 2 kali X1 tambah X2 adalah 2 ditambah 4. Sehingga min 3 tambah 4 ditambah 4 sama dengan 5. Nah, karena kita sudah memperoleh jumlah akar dan hasil kali akarnya, kita masukkan ke persamaan kuadratnya. X kuadrat kurangi jumlah akarnya adalah 6. X ditambah hasil kali akarnya adalah 5. Sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat yang dicari. Lanjut ke soal nomor 22. Persamaan sumbu simetri dari fungsi f(x) sama dengan negatif x kuadrat kurangi 4x tambah 6 adalah, nah, dari sini kita peroleh A-nya sama dengan negatif 1, B-nya sama dengan negatif 4,
dan C-nya sama dengan 6. Persamaan sumbu simetri. Sumbu simetri bisa dicari X sama dengan min B per 2A. Sehingga jika langsung disubstitusikan, X sama dengan min B-nya adalah min 4 dibagi 2 kali A-nya negatif 1. Sama dengan negatif kali negatif 4 adalah 4 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 2. Sehingga persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif 2. Kemudian nomor 23. Koordinat titik balik dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat kurangi 4x kurangi 3 adalah f(x) sama dengan x kuadrat kurangi 4x kurangi 3. Kita bisa tuliskan A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 4, dan C-nya sama dengan negatif 3. Koordinat titik balik itu adalah koordinat titik balik itu sama dengan koordinat titik puncak yang bisa kita cari dari min B per 2A, min D per 4A. Ya, atau boleh juga min B per 2A, nilai dari fungsi f(x) jika X-nya adalah min B per 2A. Oke, kita cari dulu untuk X-nya ya. Jadi, min B per 2A, ini sama dengan min B-nya adalah min 4 dibagi 2 A-nya 1. Sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, untuk yang min D per 4A atau F min B per 2A kita bisa cari dari F2 sama dengan, fungsi f(x)-nya adalah x kuadrat kurangi 4x kurangi 3. X-nya kita ganti dengan 2. X kuadrat berarti 2 kuadrat kurangi 4x, 4 kali 2 kurangi 3. Sama dengan 4 kurangi 8 kurangi 3. Sama dengan 4 kurangi 8 negatif 4 kurangi 3 negatif 7. Sehingga koordinat titik baliknya adalah 2, min 7. Kemudian nomor 24. Gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan min X kuadrat tambah 3X ditambah 10. Oke, yang pertama langkahnya yaitu menentukan titik potong dengan sumbu X, artinya Y sama dengan 0. Ketika Y-nya sama dengan 0, maka 0 sama dengan negatif X kuadrat ditambah 3X tambah 10. Ya. Atau bisa dituliskan misalkan dipindah ruas jadi X kuadrat kurangi 3X kurangi 10 sama dengan 0. Dengan pemfaktoran kita bisa peroleh ya 10 biar jadi 3 itu adalah 5 dan 2. Nah, untuk 5 dan 2 biar jadi min 3 adalah min 5 plus 2. Ya, ini cara cepat dalam pemfaktoran. Sehingga kita peroleh X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 2. Sehingga titik potong dengan sumbu X yaitu 5,0 dan negatif 2,0. Kemudian langkah yang kedua
adalah menentukan titik potong dengan sumbu Y. Artinya X-nya sama dengan 0. Sehingga jika X sama dengan 0, kita masukkan ke sini, Y sama dengan negatif, ini sama dengan negatif 0 kuadrat ditambah 3 kali 0 ditambah 10. Y-nya sama dengan 10. Sehingga titik potongnya adalah 0,10. Kemudian kita menentukan titik puncak dari fungsi Y sama dengan min X kuadrat tambah 3X tambah 10. Nah, koordinat titik puncak itu sama dengan soal yang sebelumnya ya. Jadi koordinat titik puncak adalah min B per 2A, min D per 4A. Oke, min B per 2A itu sama dengan min B-nya adalah 3 dibagi 2 kali min 1 sama dengan 3 per 2. Ini min 3 dibagi min 2 sama dengan 3 per 2. Nah, untuk min D per 4A bisa kita cari juga menggunakan nilai fungsi f(x) atau nilai fungsi y jika x-nya diganti 3 per 2 sama dengan min 3 per 2 dikuadratkan ditambah 3 kali 3 per 2 ditambah 10 sama dengan min 9 per 4 ditambah 9 per 2 ditambah 10 sama dengan min 9 per 4 ditambah 18 per 4 ditambah 40 per 4 sehingga diperoleh 49 per 4. Nah, titik puncaknya yaitu 3 per 2,49 per 4. Nah, jika digambarkan sketsanya begini. Di sini sumbu X, kemudian di sana sumbu Y, titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya min 2,0, misal di sini min 2,0 dan 5. Kemudian titik potong dengan sumbu Y-nya 0,10. Di sini misalkan 10. Kemudian koordinat titik puncaknya adalah 3 per 2,49 per 4. Di sini sekitar ini 1,5. Kemudian 49 per 4 itu sekitar 12,25 ya. 12,25 sehingga kemungkinan di sini. Ya. Nah, di sini adalah titik puncaknya. Kemudian jika dihubungkan titik-titiknya kan kita peroleh gambar yang seperti ini. Ini adalah ya, ini sketsa dari grafik fungsi kuadrat Y sama dengan min X kuadrat tambah 3X tambah 10. Jadi untuk menggambarnya kita minimal harus mempunyai 3 titik ya, 3 titik. Yang pertama titik potong dengan sumbu X, kemudian titik potong dengan sumbu Y dan titik puncaknya. Lanjut ke soal terakhir, perhatikan gambar grafik fungsi kuadrat di bawah ini. Oke, dari gambar ini kita bisa tuliskan ini titik potong dengan sumbu X-nya adalah titik potong dengan sumbu X adalah negatif 2,0 dan 4,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y-nya dengan sumbu Y adalah 0,-8 ya. Jadi diketahui dua ini. Titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Kemudian yang akan dicari adalah persamaan grafik fungsi kuadratnya. Kita gunakan karena yang diketahui adalah dua titik potong dengan sumbu X, kita bisa gunakan yang Y sama dengan A kali X kurangi X1 ya.
kali X kurangi X2. Nah, di sini adalah X1-nya min 2, X2-nya 4. Sehingga bisa ditulis Y sama dengan A kali X kurangi negatif 2 dikali X kurangi 4. Y sama dengan A kali X tambah 2 kali X kurangi 4. Karena melalui titik 0, negatif 8, maka kita masukkan ke sini. Ya, kita substitusikan ke Y sama dengan A kali X tambah 2 X kurangi 4. Kita peroleh min 8 sama dengan A. X-nya kita ganti 0 tambah 2. Kemudian ini 0 kurangi 4. Negatif 8 sama dengan A kali 0 tambah 2 itu adalah 2. 0 kurangi 4 adalah min 4. Negatif 8 sama dengan A kali negatif 8. Sehingga A-nya sama dengan negatif 8 dibagi negatif 8. Kita peroleh A sama dengan 1. Jadi ini tadi substitusi titik potong dengan sumbu Y-nya 0,-8 untuk memperoleh nilai A-nya. Nah, kalau sudah, kita kembalikan ke fungsi Y sama dengan A kali X tambah 2 X kurangi 4 dengan A-nya diganti 1. Oke, kita peroleh ya, ini ke sini. Y sama dengan A-nya 1 kali X tambah 2 dikali X kurangi 4. Sama dengan 1 kali, kita kalikan ya, X kuadrat kurangi 4X ditambah 2X kurangi 8. Sama dengan 1 kali, ini tidak usah dihiraukan ya, karena 1 kali berapapun hasilnya bilangan itu sendiri. Sehingga kalau 1 kali X kuadrat ini juga sama dengan X kuadrat kurangi 4X tambah 2X adalah min 2X, kemudian kurangi 8. Oke, jadi ini adalah persamaan grafik fungsi kuadrat dengan titik potong min 2,0 dan 4,0, kemudian titik potong dengan sumbu Y-nya 0,-8. Oke, sekian pembahasan latihan soal PTS Gasal kelas 11. Selamat belajar, semoga kalian memperoleh hasil yang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.